Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman. Pada malam hari ini sesuai dengan tema, kita akan membaca dua ayatul Quran dari surat Tahrim ayat 9 sampai 10. Sebelumnya saya baca lebih dahulu ayatnya agar supaya kita lebih faham dengan apa yang kita akan pelajari semuanya. A'udzubillahi minasyamil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Tahrim ayat 9 sampai ayat 10. Ya ayuhan nabi. Ini panggilan teguran kepada nabi. Allah Subhanahu wa taala menegur kepada seluruh para anbiya wal mursalin, itu menyebutnya namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh. Itu pasti ada teguran-teguran, disebut namanya langsung. Tetapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup daripada para anbiya wal mursalin, Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala itu memanggil Nabi ini dua. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai utusan Allah. Yang kedua, ya ayyuhar rasul. Ini ta'zim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak manggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Di sini sebutkan ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Ini satu. Tetapi yang rasul, Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'lamu wallahu ya'simuka minan nas. Ini antara an-nabi dan rasul. Tapi kepada para anbiya, sejak mulai Nabi Adam sampai lain-lainnya, itu menyebutnya, disebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Tapi kepada Nabi, ya ayyuhan nabi. Inilah keuntungan daripada kita semuanya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada satu hal teguran untuk kita yang kita harus serius. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah menyebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, al-bakhilu indahu, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi.
Orang yang kikir dan bakhil itu ketika disebut nama Rasulullah SAW tidak mau berselawat kepadanya. Ini sangat salah. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi, kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu dengan suara keras. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini tatanan di dalam Islam, masalah akhlak, akidah, ibadah sangat rapi sekali. Tidak ada dan tidak terdapat di agama-agama lain. Hadirin, ini Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi, nabi, utusan Allah, Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Perangilah orang-orang kafir itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman dengan risalahmu. Jahidil kuffar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangi orang-orang kafir ini semuanya sehingga mereka mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Waghlud alaihim. Dua, Pak. Yang musuh Islam itu dua, kufar dan munafikin. Orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin adalah orang munafik. Ini yang sangat berbahaya. Orang munafik ini sangat berbahaya. Soalnya mereka itu campur dengan kaum muslimin, campur dengan orang-orang kufar, tapi bisa menutupi keadaannya itu. Kalau di kalangan kaum muslimin, menutupi keadaan ketidakimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya sampaikan, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu raisul munafikin, kepala orang-orang kafir di Madinah. Ketika berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Ansar, dan mereka bersyahadah dan mereka mengikuti Nabi langsung dan meninggalkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dan akhirnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini mengangkat tangannya mengucapkan kalimat syahadat. Dipegang tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sangat bahagia, sangat senang sekali dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini masuk Islam karena dia kepala suku. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, dengan dipegang gini, mata Abdullah ibnu Salul melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dengan gembira. Tapi turunlah wahyu setelah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Abdullah ibnu Ubay, raisul munafikin, dia berjabatan tangan dan mengucapkan syahadatain, tapi dia ingin membunuhmu, ingin menghancurkanmu dan benci dengan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberitahu ini Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara, orang-orang kafir. Jelas sekarang ini, orang kafir, orang Islam. Makanya orang-orang kafir itu kalau kita katakan orang yang ghairul Islam, selain Islam, kafir. Ya, selain Islam itu kafir. Apapun agama mereka. Makanya kalau kita mengatakan bahwa orang-orang selain Islam itu kafir, mereka bingung, marah. Jangan dipanggil orang kafir, ya kafir, atau orang-orang kafir, jangan. Toleransi. Kita harus panggil non-muslim. Ya apa caranya? Sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah sampai berkembang biak manusia yang begitu banyak sejagat rakyat ini Allah sudah mengucapkan kafir orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa kana minal kafirin. Dan syaitan dan iblis itu termasuk orang-orang kafir. Di dalam ayat lain mengatakan ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Terus disebut bahasa apa lagi? Mau dihapus? Apa Al-Qur'an ini dihapusi semua? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jahidil kuffara,
Kafir ini ada dua, Pak. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kalau dhimmi ini sama-sama anak keturunan Nabi Adam. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu. Yang harbi itu mengganggu. Mengganggu para ulama, mengganggu para dai, mengganggu kaum muslimin, menghalang-halangi dakwah kaum muslimin, ya, kemudian menghalang-halangi anak-anak yang belajar dinul Islam, menghalang-halangi para ulama menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Ini kafir-kafir harbi. Orang-orang yang semacam ini harus diperangi. Harus dan wajib diperangi. Bukan tidak diperangi, wajib diperangi. Anehnya sekarang ini kita kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, jahidil kuffara, perangilah orang-orang kafir, waghlud alaihim, di antara ayat ini wal munafikina waghlud alaihim, dan kamu harus bersikap keras terhadap mereka. Berpelukan, bermesraan, duduk bareng, makan bareng. Bahkan agama mereka itu mau dicampurkan dengan agama kita. Kita para ulamanya disuruh mengikuti mereka, toleransi. Nanti kalau Idul Fitri saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau waktu hari Natalan pun juga demikian, biar sama. Kalau kalian tidak mau mendoakan kita orang-orang kafir ini, kita akan mendoakan ulama-ulama kalian, pimpinan-pimpinan kalian. Orang kafir mendoakan orang muslim ditolak. Orang muslim mendoakan orang kafir ditolak. Karena dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahilul kuffar, harus kita berselisih dengan orang-orang non muslim, orang kafir. Itu harus kita selalu berselisih. Jahilul kuffar wal munafikin, dan orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik ini? Lah, kita harus tahu. Orang munafik ini joboi seperti Islam, Pak. Tetapi dalamnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Kalau berbicara bohong, kemudian kalau diberi amanat khianat, kemudian kalau diberi kalau janji, ingkar janji. Dia yang berjanji dan dia yang mengingkari. Ini orang-orang munafik. Dia tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Al-Quran, tidak senang dengan Nabi SAW, tidak senang dengan kaum muslimin, dan tidak senang pula dengan para ulama kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di dasar api neraka dan tidak akan mendapatkan selamanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak sekarang ini bergaul, kalau Allah mengatakan jangan, tapi kita bergaul. Banyak hal yang sekarang ini kurang dibandingkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum kalau salat di saful awal, kita di belakang. Para sahabat kalau mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, istajibu lillahi wa lirasuli, penuhilah doa atau panggilan Allah dan Rasulnya, mereka bergegas, kita santai-santai saja. Kalau dikatakan ini ayo kita perangi, mereka santai-santai saja. Jadi ini bukan karena apa? Karena sudah mulai dangkal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, air itu pertama turunnya dari gunung, hujan, kemudian turun di gunung, kemudian mulai sampai ke bawah. Dari ujung sana itu kali yang di sebelah sana, terus berjalan sampai di depan ini, Pak. Kotor semua ini. Sebentar lagi sampai di muara. Campur segala jenis kekotoran. Begitu juga ketika Rasulullah SAW risalah, diikuti oleh para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita ini semuanya sudah banyak kecampuran-kecampuran, dan kita harus hati-hati. Jangan kita terima begitu saja, kita pilah-pilah mana yang benar dari sumbernya dan mana yang bukan dari sumbernya. Wal munafikin, munafik banyak, orang-orang munafik, orang kafir banyak.
Kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu musuh Rasul, apakah sekarang tidak ada mereka itu? Ada dan masih banyak, berkeliaran di mana-mana, berusaha, berjuang untuk menutup dakwah Islamnya ini. Mau dihabiskan kaum muslimin, mau dihancurkan kaum muslimin, dihabiskan sampai akar-akarnya. Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Kalau dibanding Mekah wal Madinah, negara Arab itu kalah, Pak. Di sini nih 200 juta lebih kaum muslimin semuanya. Tapi kelasnya untuk seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Husa'ul Sail, yaitu seperti untuk buih yang ada di lautan itu. Tidak ada maknanya. Kurang tegas, kurang menjaga ketauhidan kita, keimanan kita. Hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waghlud alaihim, bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir. Jangan bersahabatan, jangan berpelukan. Kita berpelukan, Pak. Kita ini sepertinya tidak apa-apa dengan agama-agama mereka, dengan pelaturan adat istiadat mereka. Koyoke podo, waghlud alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi loyo, ini menunjukkan kedangkalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka itu semuanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kufar, tempatnya dalam neraka jahanam wa bi'sal masir. Memang sekarang masih belum, nanti kalau mereka sudah mati. Dan tidak ada orang yang beriman itu, orang yang tidak beriman itu akan diberi keselamatan. Tidak bisa. Walaupun bagaimana tetap akan mendapatkan neraka jahanam. Kita masuk surga dikarenakan kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebaik apapun manusia itu di dunia, kalau tidak ada kuncinya la ilaha illallah di dalam hatinya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah ada kalimat la ilaha illallah yang bersarang di dalam dada kita ini, kita pertahankan sampai pada akhir hayat kita. Hadirin, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka orang-orang selain orang Islam, tempatnya di neraka jahanam wa bi'sal masir. Neraka itu bukan dimasukkan neraka begitu saja. Di neraka itu ada lautan neraka. Ya, kemudian ada wadi. Wadi itu tempat seperti jurang-jurang neraka. Ada dasar neraka. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Yang beriman, yang ada kalimat la ilaha illallah dalam dada itu, bagaimanapun ujung-ujungnya nanti akan mendapatkan surganya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti akan kembali kepada Allah dalam neraka. Tidak ada orang yang hidup selamanya, semua mati. Yang beriman mati, yang kafir mati, yang munafik mati, semuanya mati. Cuma nanti akan digiring, ini ayyuhal munafikun, ayyuhal kufar, ayyuhal musyrikin, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam wa bi'sal masir. Ada orang yang bisa memenahankan kalimat kekufurannya itu sampai tidak ada satu orang pun yang tahu. Seperti contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Dua orang. Ya, dua orang yang kafir, lil ladzina kafaru. Untuk orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah. Imra'atan Nuh, istrinya Nabi Nuh. Wa imra'atan Lut, dan istrinya Nabi Lut. Tidak beriman kepada Nabi. Ini Nabi, suaminya ini Nabi dua-dua. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi, istrinya kafir. Dua-dua ini istrinya kafir. Kenapa kok sedemikian? Ini ikhwatal iman, di sini sebutkan. Kenapa tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala zaujatan Nuh wa zaujatan Lut, tapi menyebutkan imra'atan Nuh wa imra'atal Lut, perempuannya Nuh dan perempuannya Lut. Padahal di dalam Al-Quran itu disebut banyak sekali masalah az-zauj wa zaujah.
Wa zawwajnakaha, dan kami telah menikahkan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala menikahkan kepada Zainab binti Jahsy. Itu disebutkan az-zauj. Tapi karena istrinya ini bukan orang yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi suaminya sendiri, yang hidup seatap, hidup seranjang, makan bersama, minum bersama, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Suami istrinya, Pak, ya suami istri seperti biasa. Kadang-kadang ganyang menunjukkan kekafirannya. Makanya kalau tidak beriman kepada Allah tidak disebut zaujah, disebut imro'ah. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kita harus paham ini, ikhwatal iman. Tapi kalau istri yang sebenarnya karena sama-sama beriman kepada Allah disebut yaitu az-zauj wa zaujah. Asia dengan Firaun pun juga demikian, disebut Asia, tidak disebutkan az-zaujah. Jadi dua hal ini harus perlu kita perhatikan. Bagaimana kekufurannya atau ketidaktaatannya kedua istri Nuh dan Lut ini? Apa mereka bangkang yang luar biasa? Yaitu bukan bangkang selingkuh dengan laki-laki lain, tidak. Karena istri semua para anbiya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keutuhan keselamatannya. Tidak ada istri di antara mereka itu yang berbuat serong dengan laki-laki lain, tetapi berbuat serong nyimpang dari ajaran suami-suami mereka berdua, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak mengikuti. Jadi muni iya tapi tidak. Dua ini sifatnya, kafir dan munafik. Makanya kadang-kadang ada seseorang istri itu dijak tak taat terus. Ini sangat berbahaya. Ikhwatal iman, di sini perlu kita ketahui, wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Wanita yang paling suci, yang paling sempurna dan yang paling super itu 4. Yang pertama Asia, istrinya Firaun. Yang kedua Maryam binti Imran. Yang ketiga Khadijatul Kubra. Yang keempat Fatimatuz Zahra. Ini wanita-wanita yang paling sempurna. Ini menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Makanya mereka ini adalah orang yang taat kepada Allah. Coba kita lihat, perhatikan saja. Mereka luar biasa ketaatannya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Ini istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di bawah naungan dua suami yang soleh. Di bawah naungan dari hamba-hamba Allah, yakni seorang Nabi dan Rasul Allah yang soleh. Jadi bojone Nabi Lut itu ganyang, bojone Nabi Nuh itu pun juga ganyang. Kalau istrinya Nabi Lut ini adalah lesbian, sudah jangan, tetap lesbian saja. Kemudian Nabi Nuh sampai menerima tamu. Kalau ada tamu kepada Nabi Nuh, yaitu Nabi Lut ini, dan tamunya adalah malaikat yang berupa manusia, kemudian istrinya mendekat sebelum apapun didengarkan pembicaraan ini dan diomongkan kepada orang banyak. Ini wanita-wanita yang bukan wanita yang solihah. Mulai zaman Hindun, waktu itu memakan memerintahkan Wahsy untuk menombak Hamzah bin Abdul Muttalib dan dimakan hatinya. Jadi kalau wanita-wanita sudah keras semacam ini, luar biasa kerasnya. Tapi kalau sudah soleh, luar biasa soleh. Solihnya wanita ini dan kekerasan wanita ini, dua-dua ini kuat. Ikhwatul iman. Kemudian di sini disebutkan pula fakhanatahuma, dan mereka berdua ini, istri Nuh dan istri Lut ini telah mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Digoroi. Ya apa sekarang ini? Suami seorang nabi dan rasul. Ya. Kemudian setelah itu istrinya kafir dan munafik. Tapi di depannya suami ini dia biasa. Tidak ada sesuatu apapun. Hanya Allah yang memberikan tahu kepada kita. Ini kelasnya tinggi, Pak. Kemudian
tahta abdaini, dua hamba Allah, min ibadina, dari hamba-hamba yang saleh. Keduanya itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kelak nanti fil akhirah tidak bisa membantu istrinya, tidak membantu Nuh, tidak bisa membantu istrinya, Lut tidak bisa membantu istrinya, Nuh tidak bisa membantu istrinya dan anaknya. Tidak bisa membantu. Walaupun bagaimana tidak bisa membantu. Nanti itu makanya dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Amalmu dewe. Tidak bisa diberikan ke sana kemari. Atau dalam bahasa lainnya karena ini Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya dan anaknya. Yang ketika itu Nabi Nuh mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Keluarkan. Karena dia sudah durhaka pada ikhwatal iman. Kemudian fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qilat khulan nar ma'adakhirin. Kalau begitu wahai istri Nuh dan istri Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang digiring ke dalam neraka itu. Jadi gambaran Pak, gambaran kita ini kadang-kadang suaminya soleh, istrinya seperti itu, atau sebaliknya. Asia itu satu ketika disiksa oleh Firaun karena dia mengakui dia sebagai Tuhan. Firaun itu minta diakui oleh istrinya, akuilah aku sebagai Rabbuki, Tuhan. Dia tidak mau. Ketika diazab dan disiksa, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah, istana di surga. Ketika dia berdoa ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya menampakkan, ya karena diazab, disiksa di depan ini. Ditunjukkan Pak seperti ini. Malaikat menunjukkan ini tempat bisa dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, ini luar biasa. Orang kalau sudah taat kepada Allah, seperti Maryam binti Imran yang punya anak Nabi Musa, Nabi Isa, itu taatnya yang luar biasa. Ibunya hafidhul Injil, Injil itu hafal. Bapaknya penjaga Baitul Maqdis, dari keluarga-keluarga yang suci, bersih. Wa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan dari bajunya ini, ya, ditiup oleh malaikat, akhirnya dia jadi hamil. Ini dicaci maki, dihina, tidak mungkin tidak ada bapaknya ini kok bisa hamil dan lain sebagainya, bisa melahirkan seorang anak dan bisa melahirkan sempurna semacam ini. Tanyalah dia sendiri. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi Pak ditanya semacam itu. Memang sebagian orang-orang atau orang-orang Rawafid itu mengakui Aisyah itu adalah telah berbuat pelacur. Tidak ada, semua saya lihat di tafsir ini, istri-istri para anbiya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diturunkan ayat Al-Qur'an menolak akan tuduhan-tuduhan orang-orang Arabul Quraisy dan menjadi ragu ketika itu para sahabat benar atau tidak. Maka hilanglah dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia dan gembira sekali melihat keadaan, kabar yang telah menyelesaikan perkaranya ini. Tidak ada masalah ujian yang paling terberat seperti ujian yang menimpa kepada keluarga, menimpa kepada istri, menimpa kepada suami, menimpa kepada anak-anak, kepada keluarga yang dekat. Ini yang paling membingungkan. Kalau masih orang jauh saja atau famili bisa kita bantu dan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau masalah keluarga, anak, ibu, bapak, cucu, menantu, ini yang paling berat. Nah, ini ujian-ujian ini luar biasa. Nabi Nuh diuji dari istrinya, Nabi Lut diuji dari istrinya, dan Nabi Nuh ini pun juga dengan anaknya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asia diuji dari suaminya. Kali ini diuji dengan istrinya. Diuji dari suaminya. Firaun mengaku Tuhan. Gak nanggung-nanggung, dia minta langsung jadi Tuhan.
yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Kemudian juga Nabi Lut. Nabi Lut ini namanya istri, Pak ya. Ya campur. Tadi itu apa saya katakan, makannya ya bareng, tidurnya bareng, suami istri. Tapi bagaimana bisa menyimpan rahasia kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang mengherankan. Ini gambaran untuk kita semuanya. Makanya kadang-kadang kita ini ada orang yang bersahabat luar biasa di dalam kelompok persahabatan jamaah, organisasi, perkumpulan. Ngomong setiap hari ketemu, setiap hari bermusyawarah. Tapi satu ketika tiba-tiba orang ini musuh untuk kita, yang dialah akan menikam kita. Hadirin para jamaah sekalian, jadi Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar wal munafikin, perangilah mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Jangan takut dengan mereka, karena mereka itu tidak ada kekuatan. Tetap harus kita tegar terhadap mereka. Coba kita lihat para sahabat itu semuanya, karena imannya kuat, tidak takut mati. Karenanya imannya begitu kuatnya, tidak takut untuk meninggalkan harta, anak dan istrinya. Kita kok takut? Apa sebabnya? Karena imannya tipis, dangkal, kekuatan kurang. Nah, inilah keimanan kita kepada Allah ini sangat kurang. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Awas, jangan sampai kita ini jadi orang-orang munafik. Dan orang munafik tidak akan mendapatkan pertolongan nanti bil akhirah. Dan mereka itu orang-orang munafik pasti di dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Waghlud alaihim. Kita harus berseri keras terhadap mereka itu. Kalau mengajak setelah kita mengatakan tidak. Coba kita lihat para jamaah sekalian, ulama sudah mau dibunuh, itu orang PKI. Itu yang membunuh itu maunya dibunuh, itu Syekh Ali Jabir itu. Maunya dipotong lehernya dan ditusuk perutnya, tapi ditangkal sama dia itu. Hanya cuman kena tangannya saja. Dan Syekh Ali Jabir tahu siapa orang ini karena tetangga dekatnya. Kemudian ditanya bermacam-macam alasannya. Ketika kejadian itu langsung ada orang yang muncul menghadapinya. Ini orang telah masuk rumah sakit selama 6 bulan, rumah sakit jiwa, dan ini orang ini gila. Maksudnya lepaskanlah, sudah tidak ada hukumnya. Bohong. Orang ini waras. Muncul lagi kalau seperti tadi ceritanya anaknya Nabi Nuh, kemudian istrinya Nabi Lut. Kemudian orang yang saleh, orang menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak orang-orang ini mengelabui, menutupi. Menteri Agama telah mengatakan, anak-anak yang belajar Al-Quran itu dengan suaranya yang merdu, yang indah, ini calon-calon teroris. Ini sangat berbahaya, Pak. Al-Quran ini diajarkan mulai kecil di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan mereka hufaz Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga keselamatan Al-Quran. Al-Quran dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya kepada siapapun, bangsa manapun, pokoknya muslim mau mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang anak kecil, kadang-kadang anak idiot itu bisa hafal Al-Quran. Dan ini yang mengatakan menteri agama semacam itu, mudah-mudahan diberi hidayah Allah taala. Yang jadi pertanyaan, orang muslim atau orang kafir menterinya? Ini harus tegas, Pak. Kalau kafir gak ada masalah, pantas. Kapanpun, dimanapun. Kalau orang kafir itu musuhnya Islam. Islam itu musuhnya kafir. Mulai zaman Nabi perangnya itu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini banyak. Terus ini nanti PKI terus ini, Pak, keluar terus ini semuanya. Mulai menunjukkan kekuatan. Mulai menunjukkan ini saya. Mulai menampakkan nama dan identitasnya. Ini sangat berbahaya para jamaah sekalian. Oleh karena itu kita tidak boleh takut masalah ini, tetap harus kita amalkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Ini harus kita perhatikan, kita jaga saja keluarga kita. Jangan sampai kita yang terjerumus dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah. Karena ini sekarang ini orang mengambil dari kita bukan mengambil apapun, tapi yang diambil keimanan yang telah bersarang di dalam dada kita ini. Hadirin para jamaah sekalian, harus kita perhatikan ini. Wahlud alaihim, kita harus berbuat keras terhadap mereka, tegas terhadap mereka. Lek gelem muni kata-kata keras yang tegas. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah di neraka. Sudah pasti dan ada kepastian dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ini ucapannya, wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka ada di neraka jahanam. Tidak bisa ditolak, harus pas. Dan kita kepada Al-Qur'an ini satu huruf pun wajib kita mengimani, tidak boleh kita kurangi dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, kita mengatakan sami'na wa ata'na, tidak boleh kita pilih-pilih. Hadirin para jamaah sekalian, wa bi'sal masir. Nanti ini adalah yang perjalanan yang paling jelek, perjalanan yang paling menyedihkan. Orang-orang kafir digiring ke dalam neraka jahanam. Dan mereka semua itu nanti menyesal karena dikerangkeng, tangannya dikerangkeng, kemudian kakinya dikerangkeng. Kemudian berapa mil jauhnya neraka jahanam itu mereka berjalan dan satu sama lain itu mengeluh. Kenapa dulu tidak beriman? Coba kita mengikuti Nabi, coba kita mengikuti ajaran para sahabat, coba kita mengikuti ajaran para ulama, para dai, dan selamat. Lah baik ngene iki opo? Itu menyesal Pak, sampai nangis. Tangisan tidak bisa menyelesaikan masalah. Tangisan tidak mementaskan mereka dari neraka jahanam. Terus berjalan ke neraka. Dan perjalanan berapa? Di sini diinjak sudah buka itu semuanya, pintu-pintu neraka. Hadirin para jamaah sekalian, wa bi'sal masir. Inilah sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dua contoh untuk orang-orang yang kafir. Siapa di antara mereka yang kafir? Istrinya Nabi Nuh dengan anaknya. Istri Nabi Lut yang tidak mau taat kepada Nabi Lut. Ini luar biasa kecongkaan ini. Kanata, dan mereka berdua, dua istri, tahta abdaini min ibadina salihin, dan di bawah naungan seorang hamba yang soleh. Nabi dan Rasul pasti kesolehannya Pak. Orang menjadi Nabi dan Rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhanatahuma, dan mereka berdua perempuan ini mengkhianati. Siapa yang dikhianati? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau istri-istri kita, atau kalau ada orang yang punya istri kaum muslimin yang tidak taat kepada suaminya, pasti dikhianati. Ada saja. Kadang-kadang orang tidak mengkhianati masalah keuangan, bukan mengkhianati masalah uang belanja dan sebagainya. Tapi yang dikhianati adalah masalah kehormatan. Kemudian dikhianati pula masalah keimanan. Diguyu-guyu ini suaminya, tidak dibantu, tidak disupport, tidak diberikan tahrid di dalam dakwahnya. Bahkan kalau bisa di stop oleh istrinya. Nah, inilah mereka istri-istri yang tidak solihah. Kemudian fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak akan berikan bantuan sedikit pun kepada istri-istri dan keluarganya dan orang-orang yang tidak mau beriman bersama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qilat khulan nar ma'dakhilin. Lek ngono wis kau mlebu bareng ambek wong-wong kafir itu yang akan mau masuk neraka. Kering Pak berangkat Pak. Bojone Nabi semacam itu. Istrinya Nabi, kemudian suaminya seorang wanita yang solihah, Fir'aun dengan Asia.
dan lain sebagainya. Banyak secara menjelaskan masalah itu dan beberapa tafsir. Ini contoh-contoh saja, contoh yang gamblang. Kalau kita jabarkan melihat keadaan umat sekarang ini luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian ini mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.